Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Belajar Yuk. Oke, apa kabar teman-temanku semua? Oke, saya doakan semuanya itu sehat selalu ya teman-teman, dan saya juga sehat walafiat alhamdulillah. Kembali lagi ya, kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid kita yang kemarin ya teman-teman. Oke, kemarin kita itu sudah bahas tuntas tentang gunnah musyaddadah ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang qalqalah ya teman-teman. Ini tentang qalqalah ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ya dukungannya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya video saya ini teman-teman. Oke, doakan ya semoga channel saya ini bisa berkembang dengan cepat, bisa menuju 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya teman-teman. Oke, tapi saya itu nggak terlalu berharap ya teman-teman, karena semuanya itu butuh proses dan kesabaran gitu ya teman-teman. Oke, karena di sini saya itu sudah tulis ya teman-teman, saya itu sudah rangkum tadi ini ya, ini tentang hukum qalqalah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, oke, hukum qalqalah. Nah, qalqalah ini teman-teman artinya yaitu memantulkan ya. Oke, ntar dulu. Qalqalah itu artinya memantulkan ya. Ini teman-teman. Qalqalah artinya memantulkan. Nah, qalqalah ini sendiri hurufnya itu ada 5 ya, yaitu ba, jim, dal, to, sama qaf ya. Oke. Ini huruf dari qalqalah ya. Nah, ba, jim, dal, to, sama qaf ya teman-teman, huruf dari qalqalah. Qalqalah itu artinya memantulkan ya, hurufnya itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, sama qaf ya teman-teman. Oke, qalqalah ini sendiri terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Qalqalah terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro, yang ketiga qalqalah akbar ya. Nah, ada juga yang bilang qalqalah itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman, ada yaitu qalqalah sugro sama qalqalah kubro. Tapi kalau menurut saya qalqalah itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu qalqalah sugro, qalqalah kubro, sama qalqalah akbar ya. Ya, emang sih jarang sekali kita temukan yang namanya qalqalah akbar ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut. Di sini qalqalah sugro itu tempatnya itu di tengah-tengah kalimat ya. Oke. Qalqalah sugro itu tempatnya itu di tengah kalimat. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sedangkan qalqalah kubro sama qalqalah akbar itu teman-teman tempatnya itu bisa di tengah dan bisa juga di akhir kalimat ya. Nah, jadi cuma qalqalah sugro ini saja yang tidak di akhir ya. Nah, kalau qalqalah kubro sama qalqalah akbar ini tempatnya itu bisa di tengah dan juga bisa di akhir kalimat ya teman-teman. Nah, oke. Ini ya. Oke, selanjutnya contoh dari qalqalah sugro yaitu ini ya. Saya itu ambil dari surah Al-Balad. Nah, teman-teman semua pastinya sudah tahu ya sugro ini artinya apa, kubro sama akbar ini juga artinya apa ya teman-teman. Nah, sugro ini artinya kecil ya. Nah, kubro sama akbar ini sama ya artinya yaitu besar ya teman-teman. Nah, seolah-olah kalau menurut saya itu pantulannya itu kecil ya kalau qalqalah sugro ini. Nah, ini saya itu sudah ambil dari surah Al-Balad. Nah, ini ya. Ini huruf qalqalah yaitu dal. Sama di sini juga yaitu qaf ya, teman-teman. Oke, saya baris bawahi dulu. Ini ya. Oke. Dal sama qaf ya. Oke. Cara bacanya itu seperti ini. Laqad khalaqna, laqad khalaqnal. Nah, itu ya. Laqad qad kha. Nah, kita itu pantulkan sedikit ya teman-teman, atau pantulannya itu kecil ya. Nah, laqad kha. Nah, itu ya. Ketika kita mantulkannya itu teman-teman, napas kita itu langsung mengalir ke dalam huruf yang berikutnya ini ya, yaitu huruf kha itu ya teman-teman. Nah, kita itu nggak baca seperti ini. Laqad.
Nah, kita nggak baca seperti itu ya, tapi laqad kha, laqad kha. Nah, khalaqna, khalaqna. Nah, itu ya teman-teman. Nah, langsung mengalir suara kita atau napas kita ke huruf berikutnya ini ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, itu surah Al-Balad. Laqad kha. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ingat qalqalah sugro ini tempatnya itu di tengah-tengah kalimat. Ini di tengah kalimat ya teman-teman. Nah, ini. Oke, selanjutnya contoh qalqalah kubro yaitu teman-teman. Nah, qalqalah kubro ini kan tempatnya itu bisa di tengah, bisa juga di akhir ya teman-teman. Nah, ini saya ambil dari surah Al-Falaq ayat pertama ya. Ayat pertama. Ini di akhir ini ya teman-teman. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Itu ya. Itu contoh qalqalah kubro. Tempatnya itu di akhir kalimat. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, falaq. Nah, seandainya qalqalah kubro ini di tengah-tengah kalimat, teman-teman, dia itu bisa di tengah itu karena ada tanda wakofnya ya, ada tanda wakof atau tanda berhenti ya teman-teman. Nah, besok kita akan bahas tanda-tanda wakof ya teman-teman. Oke, qalqalah kubro sama qalqalah akbar itu bisa di tengah kalimat karena ada tanda wakof ya. Salah satunya wakof yang kayak gini ya teman-teman, salah satunya yang kayak gini. Nah, ini ya. Nah, sering kan kita jumpai wakof yang kayak gini ya. Ada juga wakof lam kayak gini, ada juga wakof shot ya teman-teman. Nah, oke, kayak gini ya teman-teman. Ini yang dinamakan dengan wakof ya. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu qalqalah kubro. Nah, selanjutnya qalqalah akbar yaitu ya ini. Saya itu ambil dari surah Al-Lahab ayat 1 ya. Ini akhirnya ini ya. Akhir dari ayat surah Al-Lahab ayat ke-1 itu ya. Ini akhirannya itu ya, akhir ayatnya itu. Itu yang saya ambil hanya setengah aja ya, teman-teman. Oke. Kita baca full ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, ketika masuk ke dalam huruf qalqalah ini teman-teman, ini ya huruf qalqalah ini yaitu ba. Ketika dia itu masuk, suara b-nya itu teman-teman tab. Nah, suara b-nya itu ketika dia itu masuk, pas dia itu bilang tab itu teman-teman, kita itu agak sedikit tahan sedikit ya, kira-kira satu ketukan lah gitu ya teman-teman. Nah, lahabi wa tab. Tab. Nah, beda dengan qalqalah sugro sama qalqalah kubro ya. Qalqalah sugro itu langsung mengalir, sama qalqalah kubro itu juga ya teman-teman. Nah, bedanya dengan qalqalah akbar ini, kita itu harus sedikit tekan ya teman-teman, tekan sedikit atau kita itu tekan satu ketukan lah gitu ya. Oke, saya ulang cara bacanya itu seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabb. Itu ya. Tabb. Tabb. Nah, tabb. Nah, seolah-olah kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia seperti ini teman-teman. Tab. Nah, ketika tabnya ini sebelum masuk ke b-nya ini teman-teman, huruf b-nya ini, nah kita itu harus tekan sedikit ya, satu ketukan gitu. Tab. Tab. Nah, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tab. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti ya dengan penjelasan saya ini ya teman-teman. Nah, oke. Saya ulang sekali lagi. Kalau qalqalah sugro itu tempatnya itu hanya di tengah kalimat, sedangkan qalqalah kubro sama qalqalah akbar itu tempatnya itu bisa di tengah dan juga bisa di akhir ya. Nah, kenapa dia itu bisa di tengah? Karena ada tanda wakof ya, atau tanda pemberhentiannya gitu ya teman-teman. Oke. Itu alasannya kenapa qalqalah kubro sama qalqalah akbar ini bisa di tengah-tengah kalimat ya teman-teman.
Oke, contohnya itu seperti ini. Nah, ini contoh qalqalah sugro ya. Oke, qalqalah sugro. Ini contoh qalqalah kubro. Sama ini contoh qalqalah akbar ya. Nah, ini apa namanya, huruf qalqalah yaitu qaf. Tempatnya itu di akhir kalimat. Ini juga tempatnya itu di akhir kalimat ya. Ini huruf qalqalah ini ya, teman-teman. Oke. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, kabad itu tempatnya di akhir, otomatis itu qalqalah kubro ya, tempat masuknya teman-teman. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, itu ya teman-teman. Kalau dia itu di akhir dinamakan qalqalah kubro ya. Nah, oke. Saya sebutkan tempat bedanya itu di sini ya, teman-teman. Oke. Qalqalah sugro sama qalqalah kubro ini tidak memakai tasdid ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, qalqalah sugro ini memakai apa namanya ini, sukun ya, sukun. Ini sukun ya. Sedangkan qalqalah kubro itu tidak memakai sukun. Dan juga qalqalah akbar itu tidak memakai sukun, tapi dia itu memakai tasdid ya, teman-teman. Nah, cuma qalqalah akbar saja yang mempunyai tasdid ya. Nah, silahkan teman-teman lihat di sini di qalqalah sugro sama qalqalah kubro itu tidak memakai tasdid. Nah, ini ya. Ini pakai tanda sukun, ini juga sukun ya. Nah, di sini juga di qalqalah kubro ini dia itu nggak pakai tanda sukun ya, tapi dia itu pakai baris kasroh, bisa juga baris dhammah dan juga baris fathah ya, teman-teman. Nah, sedangkan di qalqalah akbar ini dia itu hanya memakai tasdid ya, teman-teman. Nah, itu tempat bedanya antara qalqalah sugro, qalqalah kubro sama qalqalah akbar ya. Nah, itu ya, teman-teman. Oke. Silahkan teman-teman putar kembali ya videonya. Semoga teman-teman yang baru belajar semoga dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum bisa sampai sekarang semoga cepat bisa ya, teman-teman. Oke, doa terbaik untuk kalian semua ya. Oke, jangan lupa doakan saya juga ya, teman-teman, supaya saya itu tetap sehat gitu ya. Oke, ini ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.